Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 PBL Pelayanan Kefarmasian akan mempresentasikan mengenai kasus 2. Kelompok 10 ini terdiri dari Melin Ayu Yulinda, Alpionita Marsha, Asna Devi Patricia, Kamila Ermi Mufidah, Kamila Desehroh, Aisyah Oktaviani Putri, dan Melia Vega Prastiwi. Kasus 2. Informasi yang dimuat di dalam kasus 2 adalah seorang pasien datang ke apotik Anda untuk mencari obat anaknya yang masih TK. Sudah 3 hari ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. Berikan pelayanan kefarmasian pada pasien tersebut. Obat yang tersedia di apotik Anda untuk kasus tersebut adalah amoxicillin sirup, paracetamol sirup, Microlax, Dulcolax tablet, Bortexin, Promax sirup, dan diapet anak. Patofisiologi. Patofisiologi konstipasi dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor dari dalam lumen dan faktor dari luar lumen. Yang pertama, faktor dari dalam lumen kolon dan rektum. 1. Obstruksi kolon akibat keganasan volvulus atau striktur. Obstruksi pada kolon akan menyebabkan kesulitan feses untuk keluar. 2. Berkurangnya motilitas usus, misalnya pada pasien yang menggunakan laksatif secara berlebihan dalam waktu lama. 3. Obstruksi pada jalan keluar, misalnya akibat prolaps rektum, rektosel, spasme sphincter anal externum, atau kerusakan nervus pudendus akibat komplikasi persalinan spontan. Selanjutnya, faktor dari luar lumen. 1. Pola makan yang rendah serat, kurang cairan, serta konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. 2. Penggunaan obat yang mempengaruhi neurotransmitter yang mengatur gerakan kolon. 3. Gangguan sistemik seperti gangguan endokrin dan gangguan neurologi. Etiologi penyakit. Konstipasi atau sembelit dilatar belakangi banyak kemungkinan penyebab. Meski begitu, faktor utamanya adalah karena otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan, sehingga kami menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Dan di sini yang pertama terdapat etiologi konstipasi fungsional yang diperankan oleh beberapa faktor. Namun terdapat faktor gaya hidup yang paling berperan pada kasus konstipasi fungsional, yaitu kurang konsumsi serat, kurang cairan, dan kebiasaan tidak langsung buang air besar saat adanya keinginan untuk buang air besar. Dan yang kedua di sini terdapat etiologi konstipasi kronik yang juga dapat disebabkan gangguan organik sekunder seperti tumor saluran cerna, divertikulitis, struktur lumen saluran cerna, volvulus, endometriosis, hemoroid, dan prolaps mukosa. Dan di sini juga terdapat beberapa obat-obatan juga yang berpengaruh. Misalnya antidepresan seperti amitriptyline, kemudian di sini terdapat anti-epilepsi seperti phenytoin dan obat yang lainnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan dan penyelesaian sebuah kasus. Yang pertama yaitu tentang permasalahan sebuah kasus. Permasalahan pada kali ini terdapat 3 masalah. Yang pertama yaitu terdapat yang biasa disebut konstipasi yang dimana konstipasi ini belum dilakukannya sebuah terapi. Yang kedua, anak berusia sekitar 5 tahun tidak bisa buang air besar selama 3 hari. Dan yang terakhir yaitu merasakan nyeri dan panas saat buang air besar. Selanjutnya penyelesaian masalah. Untuk masalah yang pertama dapat diselesaikan dengan diberikan terapi Microlax dengan dosis sebesar 5 ml karena pasien masih anak-anak yang berumur sekitar 5 tahun. Untuk masalah yang kedua dapat diselesaikan dengan memberikan paracetamol sirup untuk meredakan rasa nyeri pada pasien. Berikut adalah KIE dari kelompok kami. Pagi Bu, saya apoteker Mika yang bertugas di Apotek Sehat pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu?
keras. Sebelumnya, apakah ibu sudah membawanya ke dokter? Belum sih, Mbak. Baik, apa ibu sudah memberi obat sendiri untuk mengobati anak ibu? Belum sih, Mbak, tapi saya kasih pepaya sama sayur. Baik, apakah anak ibu memiliki alergi obat? Alhamdulillah tidak pernah, Mbak. Baik, apakah ada keluhan lain selain yang disebutkan tadi? Tidak, Mbak, sudah itu saja. Baik, saya ambilkan obatnya dulu ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Ibu Kamila, Iya, Mbak. jadi anak ibu saya beri obat Microlax Enema Gel dan paracetamol sirup. Sebelumnya, anak ibu apa memakai obat Microlax ini, Bu? Belum, Mbak. Itu cara minumnya bagaimana ya? Baik, saya bantu jelaskan. Jadi, ini namanya obat Microlax dan PCT sirup. Microlax itu cara pemakaiannya dimasukkan lewat dubur, Bu. Obat ini digunakan untuk mengatasi sembelit anak ibu, sehingga nanti diharapkan setelah memakai obat ini, BAB-nya bisa lancar dan tidak keras. Untuk paracetamol sirup ini bisa diminum untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu, untuk cara penggunaan Microlax, karena adik masih kecil, jadi ibu bisa membantu menggunakan Microlax ini untuk adiknya. Yang pertama, ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka bagian penutupnya. Setelah itu, keluarkan sedikit cairannya dan dioleskan di sekitar aplikatornya ya, Bu. Tujuannya agar saat memasukkan Microlax-nya lewat belakang, adik tidak merasakan sakit. Kemudian, obat ini dipakai seluruhnya ya, Bu. Jadi langsung habis. Jadi nanti obatnya dipencet seluruhnya sampai habis. Setelah itu saat mau dikeluarkan dalam keadaan masih ditekan, jangan sampai dilepas ya, Bu. Tujuannya kalau nanti dilepas saat masih di dalam, obat yang sudah masuk bisa kembali lagi ke dalam wadah. Begitu ya, Bu. Oh iya, Mbak, paham. Sekali lagi, obatnya hanya untuk 1 kali pemakaian saja. Setelah digunakan, kemudian bisa dibuang ya, Bu. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu, setelah menggunakannya. Nanti obatnya akan bereaksi kurang lebih 1-2 jam ya, Bu. Iya, Mbak. Dan untuk paracetamol, bisa diminum 3 kali sehari 1 sendok takar ya, Bu, dengan cara pemberian obat minimal 4-6 jam. Dan sebelum diminum, dikocok terlebih dahulu ya, Bu. Tujuannya untuk memastikan komposisi obat sudah tercampur secara merata. Apabila nanti adik mengalami keluhan seperti diare, mual muntah, nyeri perut, setelah pemberian obat segera dikonsultasikan ke dokter ya, Bu, biar bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oh iya, baik, Mbak. Untuk memastikan ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan, ibu bisa mengulangi penjelasan saya tadi, Bu. Oh iya, jadi obat untuk anak saya tadi ada 2, ada Microlax sama sirup paracetamol. Untuk Microlax ini dipakainya itu lewat dubur. Jadi dalam pemberian obatnya itu harus ditekan, ditahan, jangan sampai obatnya itu keluar. Nah, ini harus dihabiskan karena memang harus sekali pakai. Nah, untuk yang sirup paracetamol tadi itu diminum 3 kali sehari 1 sendok takar, dan sebelum diminum itu harus dikocok gitu ya, Mbak. Baik, sudah jelas ya, Bu, informasi yang saya berikan. Iya, Mbak, sudah jelas. Silakan menuju kasir. Terima kasih telah berkunjung di apotek kami. Semoga adik bisa lekas sembuh. Iya, Mbak, terima kasih ya, Mbak, atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.